Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal SIMA UI tahun 2021 khususnya untuk mapel fisika. Nah, soal-soal ini bisa teman-teman gunakan untuk persiapan SIMA UI tahun 2022. Sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Langsung saja kita mulai soal yang pertama. Nah, di sini disediakan gambar sebuah dinding yang terdiri dari 4 lapisan. Nah, sebuah dinding ini terdiri dari 4 lapisan dengan konduktivitas termal lapisan K1 itu 0,06 Watt per meter Kelvin, K3 0,04 Watt per meter Kelvin, dan K4 0,12 Watt per meter Kelvin. Sedangkan K2 tidak diketahui. Nah, untuk ketebalan dari lapisannya L1 itu 1,5 meter, L3 2,8 meter, dan L4 3,5 meter. Untuk yang L2-nya juga tidak diketahui. Sedangkan untuk temperatur yang diketahui yaitu ada T1 sama dengan 30 derajat Celcius, T12 25 derajat Celcius, dan T4 minus 10 derajat Celcius. Temperatur T34 adalah, nah yang ditanyakan adalah T34-nya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menerapkan konsep konduktivitas di mana laju kalor konduktivitas atau Q per T itu sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Nah, K itu adalah konduktivitas termalnya, A itu adalah luas lapisannya, delta T itu perubahan suhunya, dan L itu adalah ketebalannya. Misal ada dua lapisan seperti ini, ada lapisan A dan lapisan B, di sini ada TA, di sini ada T campurannya, di sini ada TB. Nah, laju konduktivitas pada lapisan A itu sama dengan laju konduktivitas pada lapisan B. Atau kalau kita tuliskan, Q per T punyanya lapisan A sama dengan Q per T lapisan B. Seperti itu ya. Nah, berarti kalau seperti soal ini ada 4 lapisan, jadi keempat laju konduktivitas dari 4 lapisan ini adalah sama. Q per T lapisan pertama sama dengan Q per T lapisan kedua sama dengan Q per T lapisan ketiga sama dengan Q per T lapisan keempat. Nah, di sini nanti kan ada delta T atau perubahan suhunya, di mana kita analisis dulu perubahan suhunya. Delta T1 berarti pada lapisan 1 itu sama dengan T1 dikurangi T12. Delta T2 sama dengan T12 dikurangi T23. Delta T3 sama dengan T23 dikurangi T34. Sedangkan delta T4 sama dengan T34 dikurangi T4. T1-nya diketahui, T12 diketahui, ini T12 diketahui, T23 ini tidak diketahui, ini juga tidak diketahui, T34 ini yang ditanyakan. Nah, ini T34 ini yang ditanyakan, T4 itu juga diketahui. Nah, berarti kita bisa menggunakan delta T1 karena semuanya sudah diketahui dan delta T4 di mana yang satu diketahui, yang satu yang ditanyakan. Berarti nanti kita menggunakan laju konduktivitas pada lapisan 1 dan juga lapisan 4. Berarti kalau kita tuliskan Q per T dari lapisan 1 sama dengan Q per T lapisan 4. Kita tuliskan saja persamaannya, yaitu ada K1 dikali A1 dikali delta T1 per L1 sama dengan K4 dikali A4 dikali delta T4 per L4. Nah, karena di soal tidak diketahui luasannya dan kalau kita lihat di gambar itu luasnya kan sama. Berarti A1 itu kita coret dengan A4. Kita masukkan saja nilainya. K1 itu 0,06 dikali delta T1, yaitu T1 dikurangi T12. T1-nya 30 derajat Celcius, T12-nya 25 derajat Celcius, berarti delta T-nya yaitu 5. Per L1-nya yaitu 1,5. Sama dengan K4-nya 0,12
delta T4 yaitu ada T34 dikurangi T4. T4-nya itu min 10 per L4-nya yaitu 3,5. Nah, ini kita kalikan silang jadinya 0,06 dikali 5 dikali 3,5 sama dengan 1,5 dikali 0,12 dikali T34. Ini kan min kali min plus, berarti plus 10. Atau T34 plus 10 sama dengan 0,06 dikali 5 dikali 3,5 per 1,5 dikali 0,12. Nah, ini bisa kita coret-coret. 0,06 kita coret dengan 0,12, ini hasilnya 2. Ini kita coret, di sini hasilnya 0,3. 3,5 dibagi 0,6 nanti hasilnya yaitu 5,8. Kita lanjutkan di sini ya. Jadinya T34 sama dengan 5,8 plus 10-nya pindah ruas jadi min. Berarti ini min 10 sama dengan 5,8 dikurangi 10 itu min 4,2. Jadi nilai T34-nya sama dengan min 4,2 derajat Celcius. Nah, inilah suhu T34-nya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 2. Sebuah alarm akustik memancarkan gelombang frekuensi 27 kHz. Frekuensi ketukan antara sumber gelombang dan gelombang yang dipantulkan dari jarum yang berjalan dengan kecepatan rata-rata 0,85 meter per sekon langsung dari alarm, yaitu kecepatan bunyinya 329 meter per sekon adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan konsep dari efek Doppler, di mana Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Fp itu adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar. V itu adalah kecepatan bunyi di udara. Vp itu adalah kecepatan pendengar. Vs adalah kecepatan sumber. Dan Fs itu adalah frekuensi sumber. Nah, kita analisis dulu dari soal ini, di mana alarm akustik berarti ini sebagai sumbernya. Sedangkan di sini nanti ada jarum. Nah, jarum ini kita anggap sebagai pendengarnya. Berarti kalau kita tuliskan yang diketahui, frekuensi sumber atau Fs-nya sama dengan 27 kHz atau 27.000 Hz. Jarum berjalan dengan kecepatan rata-rata, berarti itu ada kecepatan pendengar, Vp sama dengan 0,85 meter per sekon. Kecepatan bunyi di udara berarti ada V sama dengan 329 meter per sekon. Nah, langsung saja kita masukkan ke persamaan ini untuk mencari nilai Fp-nya. Berarti Fp sama dengan 329. Nah, pendengar itu nanti akan mendekati sumber. Jadi jarum itu akan mendekati alarm suntik, maka nilai Vp-nya karena dia mendekati sumber yaitu positif. Berarti ini 329 ditambah Vp-nya yaitu 0,85 per 329. Nah, Fs-nya, alarm akustiknya ini diam, dia tidak berjalan. Berarti nilai Fs-nya sama dengan 0. 329 ditambah 0 ya tetap ya, 329 dikalikan Fs-nya yaitu 27.000. Sama dengan 329,85 dibagi 329 dikali 27.000. Nah, nanti hasilnya sekitar 2769,7 Hz. Yang ditanyakan frekuensi ketukan antara sumber gelombang dan gelombang yang dipantulkan. Berarti itu yang ditanyakan selisih frekuensinya. Nilainya delta F sama dengan nilai mutlak dari Fp dikurangi Fs. Nilai Fp-nya tadi yaitu 27.069,7 dikurangi 27.000. Jadi selisihnya yaitu 69,7 Hz. Nah, inilah jawabannya. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 3. Sebuah balok dengan massa M besar dihubungkan dengan pegas yang memiliki massa M kecil dan bergerak osilasi pada arah horizontal.
Konstanta pegas adalah K dan panjang ekuilibriumnya adalah L. Asumsikan semua bagian pegas berisolasi dengan fase dan kecepatan ruas pegas dengan panjang dx sebanding dengan jarak x pada sumbu tetap yang didefinisikan sebagai Vx sama dengan x per L kali V. Nah, selain itu, yang harus diperhatikan adalah massa segmen pegas adalah dm sama dengan m per L kali dx. Berapakah periode isolasinya? Di mana periode osilasi T itu sama dengan 2pi akar M per K. M itu adalah massa, karena tadi massa pegasnya tidak diabaikan, berarti nanti M-nya di sini. Kita menggunakan M total. Ada massa balok ditambah dengan massa pegas. Melainkan massa pegasnya bukan yang M kecil ini, tetapi massa efektif pegasnya. Sedangkan K itu adalah konstantanya. Nah, sekarang kita cari dulu massa efektif pegas. Di mana karena tadi pegasnya ini bergerak dengan kecepatan Vx sama dengan X per L dikalikan V, berarti pegas ini mengalami atau memiliki energi kinetik EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, karena M-nya ini merupakan perubahan massa, di mana massa segmen pegas adalah dm sama dengan m per L kali dx, berarti nanti nilai M-nya ini kita ganti dengan dm. Berarti kita integralkan. EK sama dengan integral dari setengah V kuadrat, M-nya ini kita ganti dengan dm. Di mana diketahui nilai dari dm itu sama dengan M per L dikali dx, dan nilai dari Vx itu sama dengan X per L dikali V. Nah, V di sini adalah Vx karena kita tinjau pergerakan yang searah dengan sumbu X. Jadi nilai EK-nya kita masukkan integral dari setengah Vx-nya kita ganti dengan ini, hasilnya yaitu X kuadrat per L kuadrat dikali V kuadrat. dm-nya kita ganti dengan ini, yaitu ada M per L dx. Nah, X itu kan panjangnya. Panjangnya pegas itu tadi L. Jadi nanti batasnya di sini mulai dari panjangnya 0 sampai panjangnya L. Nah, ini kita integralkan hasilnya. Karena di sini dx perubahan x, berarti nanti yang kita integralkan hanya yang ada komponen x-nya. Yang tidak ada kita keluarkan, berarti ada setengah dikali V kuadrat per L pangkat 3 dikali M dikali integral dari x kuadrat dx dengan batasnya 0 sampai L. Sama dengan setengah V kuadrat per L pangkat 3 dikali M dikali hasil integralnya yaitu sepertiga X pangkat 3 dengan batas 0 sampai L. Kita masukkan batasnya, jadinya setengah kali V kuadrat per L pangkat 3 dikali M dikali sepertiga X-nya kita ganti dengan L, berarti L pangkat 3. Batasnya 0 tidak usah kita masukkan karena kan nanti nilainya 0 juga. Nah, berarti dari sini bisa kita coret nih, L-nya kita coret. Kita lanjut di sini ya. Berarti ketemulah nilai EK itu sama dengan setengah M per 3 kali V kuadrat. Nah, sesuai dengan persamaan EK di awal tadi, di mana EK sama dengan setengah MV kuadrat. Berarti M per 3 inilah massa efektifnya dari pegas tadi. Nah, nilai M per 3-nya ini kita masukkan ke persamaan, jadinya T sama dengan 2pi akar M total ya, M totalnya berarti massa balok ditambah massa efektif pegas, yaitu ada M besar ditambah M kecil per 3 per K. Nah, inilah nilai dari periode osilasinya, jadi jawaban yang benar yaitu yang A. Kita lanjut soal nomor 4. Sebuah pesawat luar angkasa diluncurkan dari permukaan bumi dengan kecepatan 0,6 c pada sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif horizontal. Misalkan ini pesawatnya, pesawat yang pertama, dia ditembakkan dengan kecepatan V1 sama dengan 0,6 c. Membentuk sudut terhadap bidang atau sumbu X positif horizontal yaitu 60 derajat, berarti nanti di sini itu ada nilai V1X yaitu nilainya 0,6 c cos 60 derajat. Terus yang di sini nanti ada V1Y yang nilainya 0,6 c sin 60 derajat.
Pesawat luar angkasa lainnya, misalkan pesawat yang kedua, diluncurkan dengan kecepatan 0,7 C pada arah sumbu X negatif. Nah, kalau kita gambarkan, berarti ini pesawat keduanya, dia ditembakkan dengan kecepatan 0,7 C pada arah sumbu X negatif, berarti arahnya ke kiri. Misalkan ini ada V2 yaitu 0,7 C. Nah, pertanyaannya, kecepatan dari pesawat luar angkasa pertama yang diukur oleh pilot dari pesawat luar angkasa kedua adalah, nah ini kita menggunakan relativitas, di mana kecepatan dari pesawat pertama yang diukur oleh pilot yang berada di pesawat kedua atau V12 sama dengan V1X ditambah V2 per 1 ditambah V1X dikali V2 per C kuadrat. Kita masukkan nilainya, V1X-nya tadi 0,6 C dikali setengah ditambah V2-nya yaitu 0,7 C per 1 ditambah V1X-nya tadi 0,6 C dikali setengah dikali V2-nya yaitu 0,7 C per C kuadrat. Nah, ini C-nya kita coret saja dengan C kuadrat. Hasilnya sama dengan 0,6 C dikali setengah berarti 0,3 C ditambah 0,7 C per 1 ditambah 0,6 dikali setengah berarti 0,3, 0,3 dikali 0,7 yaitu 0,21. Hasilnya 0,3 C ditambah 0,7 C itu adalah 1 C per yaitu 1,21 sama dengan 1 dibagi 1,21 itu hasilnya kurang lebih 0,83 C. Nah, inilah kecepatan pesawat 1 yang diukur oleh pilot yang berada di pesawat kedua. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal yang terakhir, nomor 5. Sebuah tabung raksa dengan posisi mendatar yang mempunyai diameter 14 mm dengan panjang 24 cm mempunyai aliran raksa dengan debit mencapai 0,4 liter per menit. Diameter tabung tersebut apabila debitnya menjadi 2 kali lipat dari debit awalnya, namun perbedaan tekanan masih sama, yaitu nilai viskositas raksa 1,5 mPa/sekon adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan hukum Poiseuille, di mana persamaannya delta P sama dengan Q dikali 8 dikali viskositas dikali L per pi R pangkat 4. Di mana delta P itu adalah perubahan tekanannya, Q itu adalah debitnya, ini adalah viskositasnya, L itu adalah panjangnya, R itu adalah jari-jarinya. Nah, karena di soal tadi yang mengalami perubahan itu adalah debitnya, berarti nanti kita bisa menggunakan persamaan dari debit, Q itu sama dengan delta P dikali pi R pangkat 4 per 8 viskositas kali L. Kita tuliskan yang diketahui dulu, D sama dengan 14 mm, L-nya yaitu 24 cm, debitnya Q1 sama dengan 0,4 liter per menit, Q2-nya itu adalah 2 kalinya Q1, dan viskositasnya sama dengan 1,5 MPa kali S. Nah, pertanyaannya, diameter tabung tersebut apabila debitnya menjadi 2 kali, berarti ini D1-nya itu adalah 14 mm, yang ditanyakan D2-nya berapa, gitu ya. Nah, dari persamaan ini tadi, delta P-nya itu tetap, P-nya ini juga pasti tetap karena konstanta, viskositasnya ini juga tetap, panjangnya ini juga tetap, berarti nanti Q itu sebanding dengan R pangkat 4. R itu adalah jari-jari, di mana jari-jari itu adalah setengahnya diameter. Berarti kalau kita tuliskan Q itu juga sebanding dengan diameter pangkat 4. Jadi bisa kita menggunakan perbandingan Q1 dibanding dengan Q2 sama dengan D1 pangkat 4 dibanding dengan D2 pangkat 4. Q1-nya tetap yaitu Q1 per Q2-nya itu 2 kalinya Q1 sama dengan D1-nya itu 14 pangkat 4 per D2-nya yaitu yang ditanyakan. Jadi D2 pangkat 4, Q1-nya kita coret berarti ini 1/2 sama dengan
14 pangkat 4 per D2 pangkat 4. Kita kalikan silang, berarti D2 pangkat 4 sama dengan 2 dikali 14 pangkat 4. Supaya pangkat 4-nya hilang, berarti di akar pangkat 4. Jadinya D2 sama dengan 14 dikali akar pangkat 4 dari 2. Nah, kita tuliskan di sini, jadinya D2 sama dengan 14, akar pangkat 4 dari 2 itu sebenarnya lebih dari 1, sekitar 1,2. Jadinya nilai D2 sama dengan 14 dikali 1,2 itu 16,8 mm. Nah, tetapi di soal ini itu tidak ada jawabannya. Kemungkinan soal nomor 5 ini adalah bonus. Gitu ya. Oke, nah demikianlah pembahasan soal-soal SIMA UI tahun 2021 untuk part 1-nya. Untuk soal-soal lainnya, teman-teman bisa saksikan di video selanjutnya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.